dengan NIM 2019 1041 0311 289. Baik, di sini saya akan memenuhi UTS Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama mengenai kontribusi Muhammadiyah pada era saat ini. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat sesuatu. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang sangat amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Dengan organisasinya juga, Muhammadiyah bagian wanita Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Secara religiulitas, Muhammadiyah memancarkan cahaya amal jariyah. Secara intelektualitas, Muhammadiyah memancarkan cahaya kecerdasan. Secara humanitas, Muhammadiyah memancarkan cahaya kepedulian sosial. Semua itu demi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Teori-teori masuknya Islam di Nusantara itu ada 3 teori. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, dan yang ketiga teori Persia. Teori Gujarat mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori Gujarat ini meyakini Islam masuk di Nusantara yakni pada abad ke-13. Teori Gujarat ini mempunyai pandangan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat. Pada teori Gujarat juga melihat bahwa ajaran Islam di Indonesia mempunyai ajaran yang sama dengan mistik di India. Teori ini tidak memandang peranan bangsa Arab dalam perdagangan maupun dalam Islamisasi di Nusantara. Yang kedua, teori Mekah. Mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara, teori Mekah ini meyakini Islam masuk di Nusantara yakni pada abad ke-7. Karena pada abad ke-13 dianggap sebagai saat-saat perkembangan Islam di Nusantara. Yang ketiga, ada teori Persia. Mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara, teori Persia ini meyakini Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13. Teori Persia ini juga mempunyai pandangan bahwa Islam masuk ke Nusantara berasal dari Gujarat juga, seperti halnya dengan masuknya Islam di Nusantara menurut teori Gujarat. Pada teori Persia juga melihat bahwa ajaran Islam di Indonesia mempunyai ajaran yang sama dengan Sufi di Persia. Persia memandang Gujarat sebagai daerah yang dipengaruhi olehnya dan juga menjadi tempat singgah ajaran Syiah ke Indonesia. Teori Persia tidak memandang peranan bangsa Arab dalam perdagangan maupun dalam Islamisasi di Nusantara. Hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa bersejarah tersebut yakni mengenai masuknya Islamisasi di Nusantara ialah bangsa pribumi dapat bersaudara dengan para pedagang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara serta memberikan nuansa yang baru bagi kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini. Dan yang terakhir, untuk pesan baik yang dapat diaplikasikan dalam konteks saat ini ialah harusnya kita menyadari bahwa perjalanan sejarah perlu dijadikan sebagai pemikiran dan peneladanan orang-orang yang beriman, terutama keteladanan dan perjuangan para ulama untuk dipraktikkan oleh generasi mendatang dalam menentukan masa depan umat dan masyarakat saat ini. Sekian yang dapat saya